Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daripada mata kuliah negosiasi dakwah, yaitu yang berjudul memecahkan masalah negosiasi yang berat. Lanjut ke pengertian. Di pengertian, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Itu menurut Ulinuha 2013. Lanjut ke bentuk strategi bernegosiasi. Secara teoritis ada 4 jenis pendekatan, yaitu win-win solution, lebih simpelnya ya. Kemudian ada pendekatan loss-loss solution. Kemudian ada compromise approach. Kemudian pendekatan integratif atau yang terakhir win loss, bukan pendekatan integratif tapi pendekatan distributif atau win loss. Itu adalah 4 jenis pendekatan dalam bernegosiasi. Lanjut ke memecahkan masalah negosiasi yang berat. Ya, yang pertama ada seni mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau bisa disebut mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan kehendak. Artinya mediator di sini adalah yang menengahi daripada pihak-pihak, kedua belah pihak yang sedang berkonflik, seperti itu. Kemudian, mengapa mediasi bisa berhasil? Yang pertama, mediator dapat menengahi konflik. Artinya mediator yang di sini dapat mengunjungi daripada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa atau penyelesaian konflik tersebut. Kemudian yang kedua, mediator dapat mendengar dari masing-masing pihak. Artinya menjadi pendengar dan bisa jadi juga menjadi yang memberikan kenyamanan atau keadilan daripada kenetralitasan si mediator ini antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mediator dapat memberikan solusi. Artinya pihak ketiga di sini bisa juga memberikan solusi-solusi yang aktif dan masif untuk terciptanya kedamaian daripada konflik yang terjadi. Lanjut, yang kedua adalah seni arbitrase. Apa itu arbitrase? Adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum atau non-litigasi berdasarkan perjanjian tertulis para pihak menggunakan pihak ketiga netral atau di sini disebut arbiter yang memiliki keahlian untuk membuat putusan yang final dan mengikat seperti putusan pengadilan. Artinya arbitrase di sini kalau tadi mediasi itu mendengarkan, memberikan solusi, kemudian menengahi jikalau ada perdebatan secara langsung, seperti itu. Tapi kalau arbitrase ini bisa jadi perjanjiannya itu perjanjian yang tertulis atau di atas kertas. Artinya seperti di pengadilan. Tadi sudah dicontohkan seperti di pengadilan yang hukumnya itu kuat dan mengikat, seperti itu. Supaya mungkin ketika nanti terjadinya sengketa kembali, ada perjanjian, ada bukti daripada perjanjian yang sudah disepakati di atas kertas.
Dan adapun unsur daripada arbitrase yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, dan itu pun ditengahi oleh pihak ketiga. Kemudian yang kedua, sengketa yang diselesaikan yang berat seperti dagang. Artinya, sengketa ini, arbitrase ini bisa digunakan dalam artian persengketaannya itu cukup berat atau rumit, seperti itu. Yang menggunakan lisan ketika mendengarkan itu tidak menyelesaikan masalah, maka arbitrase menjadi hal yang penting di dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti itu. Karena apa? Contohnya dagang harus salah satunya itu ada akad. Nah, akad di sini tuh bukan hanya kita berbicara sepakat atau deal atau setuju, tapi di sisi lain juga harus ada MOU, yaitu tanda tangan di atas kertas. Artinya untuk apa? Untuk penguat daripada jikalau nanti ada persengketaan yang terjadi. Dan tentunya si arbiter ini pun tidak boleh memihak ketika akad itu terjadi atau ketika kesepakatan itu dibuat. Karena nantinya akan ada persengketaan yang jauh lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, putusan mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Artinya tadi ketika kita memiliki bukti di atas kertas, maka ya itu bukti yang terkuat, bahkan bisa dijadikan bukti nyata di pengadilan jikalau nanti masuk ke dalam ranah pengadilan, seperti itu. Yang pastinya di sini artinya kalau di negosiasi yang berat, artinya ya perjanjian ini atau arbiter ini harus menyelesaikan masalah bagaimana caranya supaya di luar daripada pengadilan, selesailah, seperti itu. Kemudian ada asas arbitrase, ada 3, yaitu asas kesepakatan. Apa artinya? Artinya ketika kedua belah pihak ini memiliki persengketaan yang berat atau besar, maka asas arbitrase ini menjadi sebuah legitimasi kesepakatan yang utuh, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, asas musyawarah. Artinya ada titik temu daripada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan arbiter itu sendiri. Itu pun hasil daripada musyawarah kedua belah pihak yang tidak saling merugikan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah asas final. Artinya final di sini arbitrase bisa menjadikan negosiasi yang berat itu tadi mengikat dan memiliki payung hukum yang kuat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada key solution. Artinya apa? Artinya kunci daripada solusi. Yang pertama ada persiapan matang. Kedua, fokus pada kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, pendengar aktif. Yang keempat, tetap tenang. Yang selanjutnya, tawarkan solusi kreatif. Dan terakhir, gunakan mediator atau pihak ketiga. Artinya case solution ini memang harus ditempuh, apalagi ketika negosiasinya itu alot atau memiliki persengketaan yang berat atau perseteruan daripada kedua belah pihak yang tidak bisa ditengahi. Dan yang paling penting selain daripada persiapan, yaitu yang harus digarisbawahi adalah tetap tenang. Artinya secara emosional pun harus damai gitu, dengan menggunakan pikiran yang jernih, terus otak yang dingin kayak gitu, tidak mudah emosi, dapat mengendalikan emosi, seperti itu. Dan pada kesimpulannya, negosiasi yang berat dapat terjadi ketika dari kedua belah pihak tidak menemukan titik temu yang solutif, baik itu yang nantinya hasilnya win-win solution, loss-loss solution, atau bahkan win-loss solution. Yang terpenting, pengendalian emosi
dan mediator menjadi salah satu solusi yang paling efektif ketika negosiasi terjadi konflik yang masif. Maka sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.